Hari itu, Ramesh dan Padma menikmati keberhasilannya, karena telah berhasil menjalankan rencana dengan membuang Gauri ke pembuangan sampah. Ramesh berkata, aku akan melakukan trik yang sama dan kedua putri mereka akan keluar dari rumah ini. Setelah kilas balik berakhir, Padma berkata, sekarang Gauri telah pergi dan segala kesalahan akan jatuh pada Krishna. Di satu sisi, Krishna masih bermain petak umpat untuk menemukan Gauri, namun karena tidak ada jawaban Krishna pun membuka penutup matanya, dia bertanya-tanya kemana perginya Gauri dan memutuskan untuk mencarinya. Krishna pergi ke setiap ruangan tapi tidak menemukan Gauri dimanapun, bahkan di kamar kedua orang tuanya. Di satu sisi, Gauri ketakutan memanggil Mahua dan Aryan karena berada di tempat penampungan sampah. Gauri menyalahkan Krishna karena berpikir jika dia telah mendorongnya. Di tempat lain, Aryan sedang melakukan perjalanan bersama Mahua dan menyalahkan dirinya atas sikap buruk Gauri dengan mengatakan, semua yang terjadi adalah kesalahanku, apapun yang dilakukan Gauri hanya untuk mendapatkan kasih sayangku, tapi aku malah membuatnya takut. Apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu adalah kesalahanku, andai saja aku mendengarkanmu mungkin aku tidak perlu menikah dengan Kajal. Ada begitu banyak jarak di antara kita dan anak-anak tumbuh bersama, aku tidak pernah tahu bahwa Kajal mempengaruhi Gauri dan bagaimana kau bisa memahaminya meskipun telah pergi jauh. Semuanya terjadi tepat di depan mataku tapi aku tidak pernah bisa melihatnya. Mahua mengatakan, Kajal sudah mengkhianatimu dan jangan salahkan dirimu sendiri atas apa yang telah terjadi. Aryan berkata, karena semua hal itu dampaknya mengenai otak Gauri, dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Mahua mencoba meyakinkan jika mereka akan mengatasi semua masalahnya. Di satu sisi, Krishna datang menemui Durga meskipun tahu bahwa dia sangat membencinya. Durga memerintahkan Krishna untuk memanggil Gauri karena dia akan memberinya makan, namun Krishna terdiam dan tidak mengatakan apapun. Durga marah karena tidak mendengarkan perintahnya. Krishna akhirnya menceritakan bahwa dia sedang bermain petak umpat bersama Gauri, namun tiba-tiba dia menghilang. Durga memelintir telinganya dan memaksa Krishna untuk memberitahu tentang keberadaan Gauri. Krishna menjawab jika dia tidak mengetahuinya. Rade meminta Durga untuk melepaskan tangannya karena itu akan menyakiti Krishna. Kemudian Durga memutuskan untuk menghubungi Aryan, tapi Aryan tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Padma mempertanyakan apa yang terjadi. Durga memberitahu jika ponsel Aryan dan Mahua tidak bisa dihubungi. Padma mencoba memprovokasi bahwa kedua orang tua Gauri lebih sibuk memilih mengurus Krishna dibandingkan putrinya sendiri. Sontak Durga marah dan berkata, jika terjadi sesuatu pada cucuku maka aku akan memenjarakan Krishna. Di satu sisi, Krishna sedang mencarinya keluar dan menemukan sebuah jejak kaki dengan noda tanah di lantai. Krishna berpikir jika itu adalah jejak kaki Gauri dan mencoba mengikutinya. Namun dia kaget karena jejak terakhir berada di dekat balkon. Di tempat lain, Mahua memasukkan kartu SIM-nya pada ponsel Aryan dan kaget melihat ada pesan masuk dari Anjali. Kilas balik menunjukkan, Anjali yang dalam bahaya berusaha menyampaikan pesan pada Mahua dengan rekaman suara yang menyatakan Krishna adalah putrinya. Setelah beberapa drama terjadi, Durga mengarahkan senjata pada Krishna dan mengatakan, bahaya yang menimpa Gauri terjadi karena Krishna, dan aku tidak akan memaafkannya kali ini. Mahua berusaha menjelaskan sesuatu, tapi Padma menyela ucapannya dengan mengatakan, seluruh polisi mencari Gauri tapi tidak ada satupun yang menemukannya. Lalu bagaimana Krishna bisa menemukan Gauri? Krishna berusaha menjelaskan sesuatu tapi Durga tidak ingin mendengarkan. Mahua meminta Durga untuk membiarkan Krishna berbicara, tapi Padma terus menyela ucapannya. Perdebatan terus terjadi sampai akhirnya Durga memutuskan, jika Krishna harus keluar dari rumah tersebut karena dia adalah sumber masalah bagi semua orang. Krishna tidak terima dan mengatakan, aku bukan sumber masalah tapi aku adalah Krishna. Aku adalah anak dari ayah dengan ibu dan Gauri adalah saudara perempuanku. Aku harus menyelamatkan mereka apapun yang terjadi karena mereka adalah keluargaku dan inilah kebenarannya. Krishna memeluk Mahua dan memohon untuk tidak membiarkannya pergi, karena dia ingin hidup bersama Aryan juga saudaranya. Gauri mengejutkan semua orang dengan menggandeng tangan Krishna dan berkata, Krishna tidak berbohong dan dia sudah menyelamatkanku, jika dia tidak ada di sana mungkin dogi itu sudah menggigitku. Mahua berkata, kurasa kalian semua sudah mendengar jika Krishna telah menyelamatkan hidup Gauri dan itu artinya dia tidak bersalah. Aku harap masalah ini selesai dan kau harus membiarkannya tetap tinggal di sini. Mahua mengajak Gauri dan Krishna ke kamar karena dia harus mengobati lukanya. Tiba-tiba seseorang menghentikan dengan memegang tangan Krishna.
Aryan menghampiri wanita itu karena membawa beberapa polisi dan bertanya, "Siapa kau dan kenapa kau memegang putriku?" Wanita itu memperkenalkan dirinya adalah Inspektur Saloni dari Departemen Penitipan Anak dan mengatakan, "Aku tahu kalian sudah mengajukan surat adopsi dan aku datang untuk memeriksanya." Mahua mencoba untuk mengambil surat tersebut tapi Saloni berkata, "Aku berharap kalian bisa menjaga anak ini dengan baik dan aku telah mendengar beberapa kabar tentang kalian. Kali ini aku sudah melihatnya sendiri dan kalian tidak layak untuk mengadopsinya." Aryan menjelaskan jika itu adalah kesalahpahaman karena mereka menjaga Krishna dengan sangat baik, bahkan Mahua berlutut di kakinya dan mengatakan, "Krishna adalah putriku dan aku telah merawatnya sejak kecil." Saloni berkata, "Lihatlah dia terluka dan anak ini telah dihina dengan berbagai cara, sehingga kalian belum bisa mengadopsinya." Durga tidak peduli dan meminta Saloni untuk membawanya pergi, namun Mahua memohon untuk memberinya kesempatan dan berjanji bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Mahua juga mengatakan jika dia tidak bisa hidup tanpa Krishna dan bisa mati, Krishna memohon hal sama pada Saloni dan bilang jika dia ingin tinggal bersama Aryan dan Mahua, karena dia sangat menyayanginya begitupun sebaliknya. Saloni menjawab, "Mari kita buktikan seberapa besar mereka mencintaimu, dan selama mereka belum bisa membuktikan maka Krishna akan bersamaku." Aryan berusaha menjelaskan lagi bahwa dia salah paham, karena mereka selalu menjaga Krishna dengan baik. Saloni berkata, "Tolong hargai hukum, jangan ambil tindakan sendiri dan biarkan aku melakukan pekerjaanku." Saloni mengajak Krishna untuk pergi bersamanya, Mahua menolak begitu juga dengan Krishna, tapi Aryan meyakinkannya dengan mengatakan, "Kau harus percaya padaku dan jangan takut apapun, kau menganggap dirimu sebagai polisi jadi percayalah padaku dan kau harus ikut bersamanya, aku berjanji bahwa aku akan membawamu kembali." Krishna setuju, namun Mahua menolak keras keputusannya. Aryan meyakinkan dengan berkata, "Aku adalah seorang ayah dan aku juga suamimu, aku berjanji akan membawa Krishna kembali dan akan mengadopsinya secara legal." Dengan berat hati Aryan pun terpaksa harus memisahkan mereka, dan membiarkan Saloni membawa Krishna begitu saja. Selang beberapa waktu, Mahua berdoa pada patung Dewi sambil meletakkan lilin di telapak tangannya. Gauri memohon untuk tidak melakukan hal itu karena tangannya bisa saja terbakar. Mahua tidak peduli dan memberitahu jika dia melakukan semua itu untuk saudara perempuannya. Terlihat Krishna sedang berlari menghindari para preman, dan berharap bisa segera bertemu dengan Mahua. Di satu sisi, lilin puja miliknya hampir padam sehingga membuat Mahua khawatir, dan memohon pada Dewi untuk melindungi Krishna dari bahaya. Krishna berhasil bersembunyi di kerumunan para penyembah patung Dewi, sehingga para preman tidak bisa menemukannya. Krishna juga berhasil menahan patung yang hampir terjatuh dan hal itu membuat pendeta juga para pengikutnya terharu, dengan apa yang dilakukan Krishna. Di sisi lain, Gauri menemui Durga dan memintanya untuk menghentikan Mahua karena tidak ingin dia terluka, tapi Durga mengatakan, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja dan puja itu akan segera selesai, jadi lebih baik kau duduk di sini bersamaku, karena aku akan menceritakan tentang kisah Matarani." Di tempat lain, Krishna mengambil berkah pada patung Dewi dengan menundukkan kepala sehingga sindur mengenai keningnya. Tiba-tiba selendang Dewi jatuh tepat di atas tubuh Krishna. Sedangkan di satu sisi, Durga masih menceritakan tentang kisahnya pada Gauri dengan mengatakan, "Sama seperti Matarani menghabisi Mahisasura maka kebaikan akan menang dari kejahatan. Matarani melindungi kita dari pengaruh buruk, itu sebabnya ibumu melakukan puja yang sama jadi kau tidak perlu takut." Gauri berlari memeluk Mahua dan berkata, "Tolong hentikan puja ini, aku merasa sakit melihatmu menderita seperti ini. Papa sudah pergi untuk membawa Krishna kembali jadi kau tidak perlu khawatir." Mahua mengatakan, "Aku bisa menahan luka tapi aku tidak bisa berada jauh dari anak-anakku. Matarani tolong kembalikan Krishna padaku dan kirimkan dia kembali." Tiba-tiba Krishna mengejutkan dengan mengatakan, "Matarani telah mengirimkannya karena dia telah mendengar doa-doamu." Gauri merasa bahagia bisa melihat Krishna kembali. Lalu Mahua meletakkan lilin puja dan datang untuk memeriksa kondisinya. Mahua langsung memeluk dan menciumnya dengan penuh kebahagiaan. Gauri ikut merasa senang dan bertanya, "Bagaimana kau bisa pergi dan datang begitu saja?" Mahua juga menanyakan hal sama, bagaimana orang-orang bisa mengizinkannya untuk pulang. Semua orang berkumpul mendengar keributan tersebut, bahkan Durga bingung bagaimana mungkin Krishna bisa kembali. Mahua tidak memperdulikannya dan pergi untuk mengambil nampan besar. Mahua mengisyaratkan Krishna untuk mengijak nampan tersebut dan mulai membasuh kakinya dengan air bersih. Mereka semua tidak menyadari bahwa tubuh Krishna telah dirasuki oleh Dewa Krishna. Mahua mengambil berkah dengan menyentuh kakinya,
Kemudian Mahua melakukan hal sama pada Gauri. Mahua melanjutkan ritualnya dengan memutar piring puja pada kedua putrinya, kemudian Dewa Krishna dalam wujud putrinya meletakkan tangan di atas kepala Mahua dan berkata, "Kau telah mendapatkan kemenangan, kau akan selalu bahagia dan semoga semua keinginanmu terkabul." Mahua tersenyum bahagia mendengar ucapannya.